Di dalam buku The World Book Encyclopedia disebutkan bahwa orang pertama yang merayakan pergantian tahun baru 1 Januari adalah seorang kaisar Romawi yang bernama Julius Caesar. Julius Caesar pada abad ke-46 sebelum Masehi untuk menghormati dewa Janus, yaitu seorang dewa dalam mitologi Romawi dan Yunani yang disebut dengan dewa Janus ini adalah dewa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, sebentar lagi insya Allah akan terjadi pergantian tahun dari tahun 2021 menjadi tahun 2022. Maka pergantian tahun ini sebagai seorang muslim, bagi kita ini adalah suatu sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti akan berlaku. Bergantinya hari, minggu, bulan, tahun, itu adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum alam yang telah Allah tetapkan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah banyak atau ramai hari ini kaum muslimin muslimat, terutama anak-anak muda muslim yang ikut-ikutan merayakan, memperingati pergantian di malam tahun baru. Nah, kenapa dipermasalahkan ketika kita umat Islam ini memperingati pergantian tahun baru? Bukankah ini berbeda dengan Natal? Yang Natal merupakan acara keagamaan, sedangkan ini hanya pergantian tahun. Tidak ada unsur akidahnya di situ. Kenapa dipermasalahkan? Saudaraku yang berbahagia, saya sampaikan kepada kita semua, sebagai seorang muslim, kita harus paham bahwa kita tidak boleh mengikuti sesuatu yang kita sendiri tidak mempunyai ilmu terhadap sesuatu itu. Nah, yang harus kita ketahui, mengapa hari ini kita tidak boleh ikut-ikutan merayakan dan peringati pergantian tahun baru? Alasan yang pertama adalah bahwa ini acara yang pertama kali dilakukan oleh kaum pagan Romawi. Dulu, tahun 46, di abad 46 sebelum Masehi, itu disebutkan di dalam buku The World Book Encyclopedia. Kaisar Romawi, yaitu Julius Caesar, dia menjadi orang pertama yang membuat atau menciptakan perayaan di malam tahun baru. Untuk apa Julius Caesar melakukannya? Untuk menghormati, memuliakan yang mereka sebut dengan nama Dewa Janus. Siapa itu Dewa Janus? Dewa waktu dalam mitologi Romawi dan Yunani. Dewa Janus itu digambarkan seperti sosok seorang laki-laki yang berwajah dua, ke sebelah kanan dan sebelah kiri. Wajahnya ke sebelah kanan melambangkan waktu di masa depan, sedangkan wajahnya sebelah kiri melambangkan masa lalu. Maka untuk menghormati, memuliakan Dewa Janus tadi, Julius Caesar melakukan pesta di malam tahun baru yang ia tetapkan pada malam masuknya 1 Januari. Nah, rekan-rekan semua, kaum muslimin dimanapun berada, kalau kita ikut-ikutan merayakan tahun baru, berarti sama kita seperti kaum pagan Romawi dulu, yang mereka tidak mengenal agama, tidak mengenal Islam. Mereka menghormati dewa-dewa, yang mana dewa-dewa itu adalah tuhan-tuhan fiktif yang mereka ciptakan sendiri. Karena itu, di dalam surah Al-Isra, Allah mengingatkan kita, surah Al-Isra ayat ke-36. Apa kata Allah? وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Janganlah kamu mengikuti apa saja yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jadi, karena kita tidak tahu dari mana perayaan tahun baru ini sebelumnya, dan sekarang kita paham bahwa ini berasal dari budaya pagan Romawi kuno, maka sebagai seorang muslim, kita terlarang untuk ikut-ikutan merayakan, memeriahkan pergantian tahun baru. Kemudian, kalau kita lihat, ya di dalam hadis lain Rasulullah mengingatkan kita, dalam hadis riwayat Abu Daud, apa kata Rasulullah? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang bertasyabbuh, menyerupai suatu kaum, yaitu menyerupai kaum Yahudi, menyerupai kaum Nasrani, mengikuti budaya mereka, gaya hidup mereka,
maka di sisi Allah kita sama dengan mereka. Posisi kita di hadapan Allah sama seperti mereka. Na'udzubillah wahai kaum muslimin. Jadi tidak ada gunanya. Selain ini budaya pagan, dan ini adalah perilaku tasyabbuh. Apalagi di malam tahun baru, banyak di antara kaum muslimin meniup trompet, ya, merayakan pergantian tahun. Trompet itu sudah jelas adalah alat yang digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk sembahyang, untuk beribadah. Kenapa harus kita tiup di malam tahun baru? Lagi pula, sebagai seorang muslim kita tahu, bergantinya bulan, bergantinya tahun, hakikatnya usia kita semakin pendek. Umur kita semakin pendek. Maka sebagai seorang muslim, ketika bergantinya bulan dan tahun, kita seharusnya muhasabah diri, bukan merayakan dengan apalagi dan berhura-hura, apalagi dengan berbuat maksiat. Na'udzubillah min zalik. Seharusnya kita bermuhasabah diri, introspeksi diri kita, bahwa kita dengan bergantinya tahun, usia kita semakin berkurang, waktu kita hidup di dunia semakin tinggal sedikit, maka kita seharusnya muhasabah diri, menghitung diri kita, dan setelah itu kita memperbanyak amal-amal soleh di dalam kehidupan kita. Jadi harapan saya kepada kita semua, mulai dari sekarang, stop berangkat atau pergi, stop mengajak keluarga kita untuk merayakan tahun baru, apalagi dengan berhura-hura, bakar ayam, bakar kambing, membunyikan trompet, apalagi berbuat maksiat seperti yang banyak dilakukan oleh muda-mudi yang tidak paham dengan agama. Semoga Allah menjaga kita, karena tidak ada bagi kita seorang muslim ini pedoman, pegangan yang lebih baik kecuali kita kembali kepada agama ini. Karena agama inilah yang menjanjikan untuk kita kehidupan yang barokah di dunia dan di akhirat nanti untuk surga, yaitu Jannatun Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Berpeganglah kepada agama ini, insya Allah kita selamat dunia akhirat. Itulah pesan saya. Wallahul mawafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.